Kami bersyukur jika hari kenaikan dan kebangkitan-Mu menjadi pilar kekuatan iman kami. Jika kami hanya percaya pada kematian Tuhan di dalam penderitaannya, dan kami tidak bisa memasuki iman di dalam kebangkitannya, maka seluruh iman kami adalah penuh dengan kesia-siaan, dan tidak ada yang bisa memenangkan terhadap kuasa dan belenggu dosa itu, dan tidak ada yang bisa mematahkan kuasa maut. Dan disinilah Tuhan kami hari ini mau mempelajari, mau mengenal arti dari kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Kristus yang terus menjadi pusat hidup kami, yang membuat setiap hati orang percaya semakin mengenal Allah yang sejati itu. Karena hanya di dalam Dialah seluruh wujud pengetahuan Allah, kepenuhan, dan seluruh daripada janji-janji Tuhan hanya bisa dikenapi dengan hidupnya Dia. Dan disinilah Tuhan kami mau tunduk di hadapan-Mu dengan otoritas firman yang kekal. Dan biarlah Roh Tuhan menolong kami, karena tanpa Roh Tuhan semua huruf-huruf firman Tuhan ini adalah huruf yang mematikan, yang akan membuat pikiran kami semakin jauh dari kehendak Tuhan. Tetapi dengan Roh Tuhan kami dibebaskan dan kami mengenal akan Injil yang sejati itu. Terima kasih Bapa. Dan inilah tujuan daripada kami mengenal Injil, mengenal Engkau, untuk memuliakan nama Yesus di atas segala nama. Dan Dialah satu-satunya manusia yang harus ditinggikan, disembah oleh seluruh umat manusia sepanjang sejarah dan segala zaman dan segala bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita akan membuka Yohanes pasal yang ke-20. Saya tidak menceritakan latar belakang karena saya anggap kita semua sudah tahu ya, karena kita berkonsentrasi kepada tujuan tertinggi dari Injil diberitakan dan dituliskan. Jadi kita belajar pada seri Gospel Center ini, kita masuki kepada kemuliaan atau pemuliaan Kristus sebagai wujud final berita Gospel atau Injil Kerajaan Allah atau Injil Yesus Kristus. Nah, apa artinya final? Nah, kita belajar dari Yohanes pasal 20 ayat 30, 31, kemudian kita mundur ke belakang, yaitu ayat yang 27 sampai 29 ya. Jadi saya bacakan 30, 31. Maksudnya Injil ini dicatat. Ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tidak tercatat ya. Dan tidak mungkin juga tercatat. Tetapi semua yang tercantum di sini atau yang telah dicatat, tujuannya adalah supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, the Son of God, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya hidup ini adalah hidup yang kekal. Jadi kita tahu tujuan Injil dicatat itu apa. Jadi tujuan utamanya adalah seluruh kitab Injil, kitab Yohanes menuliskan, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan termasuk seluruh kitab yang lain sisanya, baik sebelumnya Matius atau sesudahnya dari Yohanes, semua adalah menceritakan tentang satu yang dinantikan oleh umat manusia, satu rahasia besar, dan dia adalah Kristus Sang Mesias yang menjadi manusia bernama Yesus. Dan itulah misteri yang terjadi sepanjang zaman dan sampai akhir zaman. Dan kita belajar mengapa itu dituliskan. Jadi kalau kita melihat Injil yang betul-betul berwujud historis di dalam manusia Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu lebih, ya kan? Tetapi saudara harus tahu, sebelumnya Injil itu sudah atau belum? Jawabannya adalah sudah.
Ya, kapan itu Pak? Sejak Adam jatuh dalam dosa dan diberitahukan tentang bagaimana membereskan dosa dengan keturunan dari benihmu akan mengalahkan ular. Dan kepala ular akan diremukkan dan kaki keturunanmu itu, tumitnya itu akan remuk. Ya. Jadi ini adalah proto evangelium. Sebelum semua ada, itu sudah ada. Nah, sebaliknya dalam Galatia pasal 38 kita sudah pelajari dan juga yang lain-lain. Kita sudah sepakat bahwa seluruh kitab suci dari Maleakhi sampai sebelumnya kitab Kejadian sampai Maleakhi semua memberitakan tentang Kristus, termasuk Samson. Apa yang diberitakan dalam hidupnya dia adalah dia memberitakan kemuliaan Kristus. Dan puncaknya adalah dia buta dan dia memohon dalam dosanya, memohon Injil supaya dia dikembalikan seluruh daripada kemuliaan yang Tuhan berikan pada dia. Dan pada saat terakhir itulah, di dalam kebutaannya, dalam dosanya, bukan hanya buta fisikal, tapi dosanya juga membutakan dia. Nafsunya dia terhadap wanita, kesombongan dia dengan kuasa Allah itu, dan sembarangan hidupnya juga semuanya. Dan dia kemudian bertobat, dan dia memanggil nama Allah, dan Allah mencurahkan berkatnya. Itu adalah Injil. Dan kita selama kita mendengarkan Samson, kita tidak pernah meninggalkan Injil di sekolah minggu. Dan dosa kita itu besar sekali sebenarnya. Jadi Yesus itu tertutupi dengan cerita-cerita moralitas yang masuk dalam Alkitab dan menutupi semua, mengkamiri semua tentang pribadi Kristus. Saudara, saya bersyukur kita memasuki hari kebangkitan. Dan kemudian nanti kenaikan, setelah kenaikan itu turunnya Roh Kudus, jadi naik dan turun. Nah, saudara, ada satu cerita yang unik sekali. Kemarin Jumat malam saya bahas sedikit, tapi saya ulangi di sini. Ayat 27, coba kita lihat. Kemudian ia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Siapa Thomas? Rasul. Saudara percaya Rasul itu bisa ragu-ragu, bisa tidak percaya, bisa menyangkali, bahkan bisa mengkhianati. Kalau saudara nggak percaya, saudara nggak percaya Alkitab berarti. Karena semua tertulis dalam Alkitab. Dan itulah manusia yang berdosa. Sudah betul dikatakan bahwa kepercayaan itu anugerah. Rasul pun yang sudah mendapatkan pengetahuan Kristus yang langsung dari Tuhan Yesus, melihat mujizat-mujizatnya tiap hari, tiap saat, dan hidup bergumul, tidur bareng Tuhan Yesus. Bayangin, saudara, kurang apa? Kenapa nggak bisa percaya? Nah, saudara, kalau kita tidak percaya akan anugerah Allah, kita sulit sekali untuk mempercayai hal seperti ini. Jadi banyak orang Kristen yang tahu Yesus, tapi tidak pernah tahu Yesus yang seperti Yesus mau. Bukan Yesus yang seperti saya mau. Jadi bedanya apa Yesusmu dengan Yesus yang Yesus aslinya? Adalah Yesus saya mau dan Yesus yang Yesus mau. Bedanya itu, saudara. Jadi kalau Yesus yang saya mau, bergantung situasi kondisi pikiran saya menyaring semua tentang Yesus yang sesuai dengan mata saya, sesuai dengan iman saya, sesuai dengan kemampuan saya, pikiran saya, intelektual saya, sesuai dengan perasaan saya. Kalau saya lagi galau, saya sulit sekali menerima dan beribadah. Kenapa? Karena galau saya. Dan terhalang langsung, dan itu manusiawi, saudara. Dan Rasul mengalami itu. Dan yang paling mengejutkan, saudara, kenapa saya katakan Thomas ini adalah puncak terakhir, dan waktu Thomas diberikan hak oleh Tuhan, begitu merhatinya Yesus. Tujuannya apa? Dia menyatakan Injil kepada Thomas yang melebihi siapapun, yang menuntut semua bukti-bukti. Dan satu-satu yang paling kurang ajar itu Thomas sebenarnya. Rasul yang paling kurang ajar sebenarnya. Saudara perhatikan baik-baik, Thomas itu mendapatkan berita, seluruh berita itu sudah menyatakan Yesus bangkit. Saudara lihat perjalanan ke belakang tentang Yesus pada hari bangkitnya dia,
Maria melihat dia dan beberapa perempuan yang ada sekitar 5 wanita. Melihat kesaksian dan membuktikan Yesus lahir, dan Maria bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Betul kan? Pada mulanya Maria tidak percaya, semua perempuan nggak percaya. Tapi setelah ketemu Kristus, baru dia percaya gitu kan? Waktu dia percaya dengan bukti yang ada, semua dia melihat malaikat, terus kemudian kubur terguling. Apakah itu berita itu bisa membukakan hatinya para rasul? Jawabannya adalah tidak. Saudara, iman Kristen di dalam iman kebangkitan dan iman kita itu bedanya di sini. Jadi para rasul waktu melihat kesaksian apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh wanita-wanita itu, walaupun dalam tradisi orang-orang Yahudi wanita itu tidak boleh bersaksi dan tidak dianggap saksinya itu valid karena perempuan. Menghina sekali nah perempuan. Itu orang Yahudi sangat menghina. Wanita nggak boleh bersaksi di pengadilan. Wanita tidak boleh berdiri di depan kalau beribadah, nggak boleh, saudara. Apalagi mimpin di saudara, apalagi khotbah, wah celaka, saudara. Nggak boleh. Jadi wanita itu berada di mana? Belakang sana loh. Dan ada doa-doa orang-orang Farisi itu yang menghina wanita, dan dengan doa apa? Untung saya nggak diciptakan sebagai wanita. Kurang ajar nggak, saudara? Ini doanya orang yang paling teologis ya, di Alkitab. Doanya apa? Menghina wanita. Semoga bapak-bapak di sini nggak doa seperti itu gitu. Ya, jangan sampai doa seperti itu. Nah, saudara, dari pertemuan Tuhan Yesus dengan Thomas itu ada sesuatu yang sangat luar biasa menarik. Apa itu, saudara? Kita melihat kekuatan iman seseorang yang sudah mendapatkan segala-galanya, pengetahuan tentang Allah, diajar Tuhan Yesus sendiri dan mengalami, melihat langsung semua mujizat-mujizat, tidak pernah membuat hatinya percaya dan beriman kepada Kristus. Jadi begini, saudara, kemampuan pengetahuan teologi saya dan pengetahuan pengalaman saya dan bukti-bukti yang ada tidak pernah membukakan hati bisa percaya Yesus bangkit. Dan itu ditulis Alkitab. Dan tidak ada satu orang pun, no one believe in resurrection. Dan ini yang saya mau kita belajar baik-baik, saudara. Tidak ada satu manusia pun yang percaya. Bahkan rasul-rasulnya pun semua tidak percaya. Nggak percaya, saudara. Buktinya apa? Ini buktinya. Wanita tadi datang ke 11 rasul, terus kemudian Kleopas yang ketemu dengan di jalan Emos bersama temannya, Yesus di sana, dan dibukakanlah hati mereka. Bersaksi, bukan hanya wanita-wanita loh. Kleopas dan temannya ketemu Tuhan Yesus, bersaksi kepada 11 rasul itu. Tetap mereka nggak percaya, saudara. Mungkin kita merasa mending di sini kita bisa percaya, saudara. Betul kan? Kita merasa lebih hebat dari para rasul. Jangan bangga dulu, saudara. Apakah dalam hidup kita benar-benar percaya, menghidupi kepercayaan kita? Nah, kita mirip dengan rasul. Kita sering meragukan Tuhan dalam banyak hal. Kita sering menuntut Tuhan, kita sering mengeluhkan Tuhan. Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir, jangan kamu gelisah, jangan. Banyak perkataan Tuhan seperti itu. Karena kenyataannya kita dalam daging kita seperti itu. Betul kan? Jadi mana bisa kita percaya? Nah, saudara, Tuhan itu luar biasa, tahu apa sih ketidakmampuanmu itu, ketidakpercayaanmu itu. Dan Tuhan mengatakan bodoh sekali kamu, begitu lambatnya hatimu. Masa bertahun-tahun tak ajar, udah beritahu 3 hari aku akan mati, aku akan bangkit. Ngerti nggak kamu? Iya, ngerti. Ngerti kamu kuasa mujizat itu? Oh, Lazarus bangkit, bangkit dia. Oh, bangkit kan? Aku akan bangkit. Lazarus bangkit karena kuasaku, aku bangkit, bisa juga bangkit. Saudara, Maria dan Marta waktu melihat Lazarus dibangkitkan, dan sebelum kejadian itu Tuhan Yesus mengatakan, berbicara dengan Maria dan Marta. Apa yang dibicarakan, saudara? Dan terus mengatakan, enggak, dia enggak mati. Maria dan Marta waktu Tuhan Yesus mau membangkitkan kakaknya Lazarus itu, mereka tidak percaya. Mereka percaya satu hal,
Oh ya, nanti akhir zaman bangkit. Semua orang mati bangkit, iya bangkit. Mereka percaya di situ, tapi iman mereka tidak percaya Yesus yang bisa membangkitkan dia bangkit. Dan semua kitab suci yang ada selain Kristen tidak akan mampu percaya ini. Dan kepercayaan iman Kristen dalam kebangkitan, dalam kematian, kemanusiaan Yesus paling ditentang oleh seluruh agama. Dan itulah iman kita, membedakan iman kita dengan semua kepercayaan yang lain. Itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Dan tidak akan bisa diterima oleh siapapun, kecuali Yesus sendiri dengan pribadi, dengan kuasa anugerahnya, dengan kuasa kasih dari Bapanya, membukakan engkau. Baru kamu bisa percaya. Nah, iman seperti inilah yang sulit kita lihat sekarang di dalam hidup orang percaya. Saya punya teman bertahun-tahun menjadi pengajar teologi, saudara, dan kemudian mengambil master sampai doktor. Ujungnya setelah doktor apa? Nggak percaya Yesus sebagai manusia. Yang satunya nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, dia hanya manusia. Yang satunya nggak percaya Yesus sebagai manusia, dia Tuhan. Saya tanya, saudara, kurang apa dia? Belajar luar biasa, lebih pintar dari saya, sampai ke Jerman gitu kan, sampai ke Amerika, sampai university yang STT, sekolah teologi seminari yang luar biasa. Keluar-keluar apa? Nggak percaya Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara tidak percaya Yesus mati satu bagian, atau tidak percaya Yesus bangkit satu bagian, saudara, kalau kita tidak percaya Yesus yang mati, percaya Yesus Tuhan tidak akan mati. Percaya Yesus Tuhan, dia adalah Tuhan, bukan manusia. Kita percaya Yesus manusia, dia bukan Tuhan. Saudara, perhatikan kalimat saya. Terkutuklah kamu, binasalah kamu. Ditulis dalam Galatia pasal 1. Injil yang sejati adalah Injil Yesus adalah manusia, dalam seluruh kemanusiaan menanggung dosa kita. Dengan kuasa kasih Allah dan kuasa keilahiannya, dia menyatakan betapa murka Allah yang tidak terbatas itu hanya bisa dilawan oleh keilahian dia yang tak terbatas. Dan dia harus bangkit dari kematian itu. Jadi saudara, Injil yang diberitakan, yang dipotong, didiskon, kan lagi musim diskon lebaran ini. Ya kan, udah diskon 70%, 30%, 10%. Saudara, kalau kita tahu matematika, itu dosa yang besar sekali dipamerkan pada kita. Cara-cara yang, saudara, penipuan itu sebenarnya. Ketidakjujuran. Kenapa? Karena harganya dinaikin semua. Terus didiskon lagi gitu. Kayaknya, wah bagus diskonnya. Nah, konsumen tuh selalu bodoh, nggak ketulungan, ya kan? Nggak mungkin orang berjualan itu rugi, dia pasti untung. Dengan cara apa? Nah, dengan cara-cara seperti ini. Nah, saya harapkan saudara, kalau saudara jadi orang Kristen, jangan berdagang dengan cara-cara yang tidak sesuai firman Tuhan. Berdagang dengan kudus. Dan saya percaya saudara pasti juga diberkati. Yang nggak kudus ada diberkati, apalagi yang kudus kan? Kan harusnya gitu. Nah, saudara perhatikan, dari perjalanan iman para rasul, wanita-wanita, termasuk keluarga Tuhan Yesus, sampai 500 orang, tidak ada yang bisa percaya Tuhan Yesus, kecuali Yesus sendiri datang secara pribadi, hadir, dan membukakan hatinya, dan mengubahkan hatinya. Nah, saudara, inilah kunci yang harus dimiliki oleh setiap orang kita, orang percaya, orang Kristen. Kenapa, saudara? Saya mengatakan pentingnya kita mengenal kuasa keilahian Kristus di dalam seluruh kehidupannya, dan kemudian mengubahkan kita sebagai manusia yang berdosa, dan mengangkat kita, memindahkan kita dari kegelapan menuju terang. Dan bagaimana dia akan memuliakan kita dengan seluruh janji-janji yang ada. Dan ini hari ini kita akan pelajari. Jadi Injil dituliskan untuk apa? Semua orang mengenal Yesus, datang dan percaya. Dikatakan di sini kan, mengenal dia adalah anak Allah, supaya hidup yang kekal diterima oleh dia. Terus kemana lagi setelah itu? Saya tanya, kemana lagi, saudara?
Iya, sudah kenal. Terus kemana tujuan hidup kita? Nah, saudara, Tuhan Yesus memberitahukan pada kita hal-hal yang sangat penting, khususnya di dalam doanya Yohanes 17. Coba kita lihat Yohanes 17. Ya. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah kata Yesus, selalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi, saling memuliakan, saling mengasihi, saling menghormati, memuliakan. Ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi yang memberikan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus itu siapa? Kok bisa orang percaya Tuhan Yesus? Siapa yang membawa orang itu percaya pada Tuhan? Siapa yang menarik mereka percaya pada Tuhan Yesus? Siapa, saudara? Bapaknya. Jadi bukan Tuhan Yesus, saudara. Itu disebut sebagai teonomi Allah. Pengaturan, pelayanan, peranan Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tidak boleh dicampur, saudara. Ya, tidak boleh campur. Saya lanjutkan, ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang benar satu-satunya. La ilaha illallah. Itu artinya Allah yang esa, satu-satunya Allah. Allah yang monoteisme. Dan kita itu Allah kita satu, bukan satu tunggal, satu biji, bukan, saudara. Esa satu-satunya. Itu pengertiannya. Jadi iman saya dengan imannya orang Islam yang iman tentang Allahnya adalah esa, sama. Orang Yahudi sama dengan kita. Bedanya apa? Sama-sama esanya. Bedanya esanya mereka tidak asli. Kok bisa nggak asli? Karena esanya tidak dinyatakan di dalam kemanusiaan. Dan tidak bisa kita kenal. Karena kita manusia. Jadi tidak ada satu manusia bisa mengenal Allah kecuali Allah menjadi manusia. Keesaan itu harus keluar dengan pengantara sebagai manusia, supaya orang-orang mengenal Allah bukan langsung pada Allah. Nggak mungkin manusia mengenal Allah. Allah jadi manusia, baru manusia mengenal Allah. Dan itu satu-satunya jalan yang ada, dan tidak ada jalan lain. Kenapa ayat ini, saudara? Perhatikan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi Allah yang esa itu bisa dikenal dengan cara apa? Mengenal Yesus Kristus. Kenapa kita gospel center, Christ center? Loh, kenapa Bapak kok nggak God center, nggak Father center? Bukan. Kamu kenal Bapa, kenal Roh Kudus, gak mungkin bisa kenal kalau tidak Yesus turun ke dunia menjadi manusia. Dia tidak pernah memperkenalkan manusia siapakah Allah, harus disebut Bapa. Itu hanya Tuhan Yesus yang ngomong. Roh Kudus bagaimana akan datang, itu hanya Tuhan Yesus. Tidak ada rasul yang pernah mengajar surga, neraka, nggak ada, saudara. Semua berasal dari mulut Tuhan Yesus. Pengajaran-pengajaran penting tentang kasih dan suap, tentang hal yang tidak mungkin diajar manusia, itu hanya Tuhan Yesus yang mengajar dan menggenapi seluruh kitab perjanjian lama. Finalitas Kristus, supremasi Kristus, keunikannya, dan tidak pernah dimiliki oleh manusia lain, apalagi orang-orang pemimpin-pemimpin dan rohaniawan tertinggi sekalipun. Kenapa? Karena dia adalah Allah menjadi manusia. Jangan kagum dengan pendeta hanya sementara waktu. Surah kagumlah Yesus selama-lamanya. Kenapa, saudara? Karena satu pribadi yang tetap begitu murni, begitu luar biasa, begitu menyegarkan. Saudara lihat pindah ke manusia, siapapun manusia paling hebat, paling nggak mungkin menggantikan Tuhan Yesus. Maka sekarang ini banyak orang-orang yang idola atau idol priesthood, mengidolakan keimaman. Saudara, semua nabi-nabi, rasul-rasul, semua menuliskan semua bukan nama dirinya, menuliskan bukan riwayat dirinya, dan memberitahukan bukan dirinya. Semua loh. Kitab Injil memberitahukan siapa? Matius tuliskan siapa? Yesus. Markus tuliskan siapa? Bukan dirinya,
Bukan pekerjaan dia, oh betapa hebatnya dia melakukan ini. No, sama sekali nggak ada. Semua bercerita tentang siapa? Yesus semua. Rasul-rasul melayani ngajar siapa? Saya tanya saudara, ngajar teorimu? Oh teori pemuritan saya seperti ini, tak ajari ya pemuritan saya seperti ini. No, nggak ada itu di Alkitab. Oh saya punya teori seperti ini. Saudara, semua metode-metode itu bukan kitab suci ya. Saudara, kalau kembali pada Kristus, orang akan punya metode dengan kuasa Roh Kudus, masing-masing diberi kuasa hikmat yang luar biasa, dan setiap kontekstual yang ada, Roh Kudus kekayaan pemikirannya luar biasa dan bisa pimpin kita semua. Dan itu luar biasanya. Ya. Jadi dikatakan di sini, tanpa Kristus engkau tidak bisa mengenal Allah satu-satunya, dan tidak ada satu manusia bisa datang pada Allah dan mengenal Allah. Dan ini ada jalur disebut sebagai Christ is the mediator, pengantara. Terus saya tanya saudara, pengantara apa? Keselamatan? Bukan hanya itu saudara. Saudara baca nanti di dalam kitab Kolose dan semuanya, dia pengantara segala pengetahuan, segala hal yang ada, segala hal terwujud dan bisa digenapi dalam dia. Jadi dia bukan hanya menggenapi kitab yang ada dalam nubuatan-nubuatan kitab Taurat, kemudian ritual-ritual, bukan saudara. Seluruh kegenapan yang dirindukan hati nurani, hikmat manusia yang terdalam, yang dipikirkan oleh orang filsafat barat dan timur sampai kepada Lao Tse, Konghucu, semua saudara, itu akan tergenapi di dalam Kristus. Dan itulah kekuatan pengertian pengetahuan tentang reformasi. Jadi waktu Martin Luther menemukan tentang Kristus di dalam kuasa kebangkitannya itu, dan dia mengatakan bahwa di dalam kebangkitannya itu dia memberikan pembenaran dalam hidupnya dia, bukan karena kita lakukan, bukan karena kuasa kita, bukan karena kelakuan kita, kebaikan, bukan, tapi karena Kristus. Maka semua usaha dia lumpuh langsung berhenti, dan langsung rontok semua. Dan dia kemudian melihat Kristus yang bertahta, yang jaya, yang perkasa selama-lamanya. Dan pertobatan Martin Luther membawa api yang besar, atau api reformasi. Setelah ini adalah dari pengenalan akan Kristus, Gospel Center, Christ Center, dan kemudian Cross Center. Dan dia tuliskan dalam bukunya Theology of Cross dari Martin Luther. Dan kemudian dia ikuti dengan satu buku Bondage of the Will. Saudara, tidak ada kehendak yang tidak diikat oleh dosa. Dan semua orang Kristen akan menjadi free will di dalam Kristus. Dan ini dibahas oleh Jonathan Edwards dan dikembangkan dengan luar biasa. Ya, oke, kita lanjutkan, saudara. Nah, saudara, dari ketidakpercayaan, keraguan semuanya, rasul-rasul hanya bisa percaya karena kuasa dari Kristus. Nah, kita akan melihat. Saya tidak kita terlalu lama di sini untuk melihat bagaimana kuasa Yesus mengubahkan dengan cara-cara yang ajaib. Perhatikan saudara, Kleopas dengan teman-temannya mendapatkan penyertaan dan menjelaskan semua. Tuhan Yesus jelaskan isi kitab suci dari Kejadian sampai Maliaki. Dalam perjalanan atau berapa jam itu, mungkin 2 jam, 3 jam, kursus singkat, kursing gitu kan, kursus Alkitab singkat. Waktu berjalan Tuhan Yesus jelaskan, hati dua orang ini berkobar-kobar saudara. Ada sukacita yang mendorong jiwa mereka, roh mereka. Waktu mendengarkan itu, oh iya ya. Tapi nggak bisa percaya, saudara. Aneh, saudara. Banyak orang sekolah teologi kayak gini. Dulu saya juga kayak gini. Bersemangat sekolah teologi. Belum kenal Tuhan Yesus lagi. Yang Tuhan Yesus yang ini, yang kita percaya hari ini, saudara. Waktu bersemangat terus diteraskan, terus akhirnya sampai selesai dan mau berpisah. Dan di situ Tuhan Yesus berpura-pura seolah-olah dia mau tinggalkan. Oh jangan. Karena senang dengar ini, wah tetap aja kamu bersama dengan kami. Nah di situ saudara, ada persekutuan yang dibangun dan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti dan membagikan. Dan pada saat itulah, pada saat persekutuan pribadi Yesus dengan para murid yang terdekat, yang terdalam, yang memberitahukan tentang makna bagaimana dia harus mati, dia harus bangkit, dan waktu dia bagikan roti itu dengan kuasa itu, persekutuan itu, melalui relasi pribadi, spiritual relationship sangat personal itu, dibukakanlah hati mereka.
Jadi saudara, orang bisa percaya Tuhan Yesus itu adalah personal, not komunal. Saya tidak apa ya, banyak orang tanya pada saya, Pak, kalau orang datang gitu ya, percaya Tuhan Yesus, percaya, angkatan datang ke depan, datang, Pak, itu percaya semua itu masuk surga semua? Belum tentu. Karena yang panggil pendeta bukan Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah kamu memanggil dan punya pengajaran, oh kalau pendeta panggil mereka datang ke mana, masuk surga semua. Enggak, dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus yang khotbah benar, datang kamu, percaya padaku, wah datang semua, percaya, masuk surga semua. Tapi kalau pendeta, belum tentu. Karena pendeta bukan Tuhan Yesus. Dia hanya memanggil, dan banyak orang, buktinya apa? Banyak orang datang ke depan, sampai 5 kali datang ke depan. Kenapa? Belum mantap pendeta ini. Oh ini mantap ini saya, datang lagi saya. Nah berarti imanmu di mana mantapnya? Karena pendetanya mantap, bukan firmannya ya. Tapi kalau orang sudah tahu firman Tuhan Yesus dan dia percaya, pendeta lagi ngomong percaya Tuhan Yesus, nah, sudah percaya saya. Mau ke depan enggak perlu, kenapa? Udah percaya. Saya dapatkan pengetahuan firman Tuhan, ada puji Tuhan. Tapi jangan kamu harus bertobat lagi. Oh ya, terus pendeta yang lain lebih pintar lagi, bertobat lagi. Iya, kamu sampai ujung surga nanti, tunggu dulu pengkhotbah siapa, baru masuk surga gitu. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa finalitas daripada seluruh kitab Injil dituliskan supaya orang datang mengenal dan mengenal Dia, percaya pada Dia untuk apa? Nah, ini loh finalnya, menjadi serupa di dalam seluruh pemikiran, tubuhnya, bodinya, Christ-like body, the real body of Christ, dan kemudian the exaltation body of Christ, yang tidak bisa binasa selama-lamanya. Dan ini tujuannya, saudara. Jadi seluruh gereja, seluruh orang percaya harus ke sini. Coba kita lihat Roma pasal 8. Saya sekolah Alkitab, sekolah teologi, berpuluh-puluh dosen mengajar saya. Tidak ada satu orang, kecuali satu orang yang membukakan ini. Yang namanya Profesor Samuel Lim, seorang Puritan. Mungkin sekarang masih hidup. Dia jago main piano. Hebat sekali main piano. Dia pernah datang ke STTRI. Dan beberapa kali dalam kelas itu, saya selalu ikut kelas itu. Ya, di STTP datang dipanggil lagi. Nah, karena saya dosen di sana, setiap kelas dia saya selalu ikut. Ya, karena satu-satunya dosen Puritan, orang Chinese Amerika. Ya. Nah, ini saya dibukakan ini, saudara. Coba kamu baca ini. Coba kamu baca. Ya. Ayat yang ke-20 dari 28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada rencana Allah, ada ketetapan Allah, ada planning dari Tuhan. Ya, 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, artinya ditetapkan. Jadi dipilih itu berasal dari ketetapan Allah, ditetapkan dari semua. Sebelum semua ada, ditetapkan. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4 juga menjelaskan itu. Sebelum dunia ada, kamu sudah dipilih, namamu sudah ada di kitab kehidupan. Lu belum lahir kok sudah ada nama saya. Itu Tuhan, bukan kamu. Jadi setiap kita punya nama yang sudah dimeterai oleh darah Yesus, itu sudah ada nama kita. Sebelum dunia ada, namamu sudah ada. Lu kok bisa, Pak? Jangan tanya saya, tanya Tuhan. Karena itu kemampuan Tuhan, bukan kemampuan kita. Ya, perhatikan. Ya, saya ulang ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya, ditetapkannya dari semula untuk menjadi apa, saudara? Saudara, selama kita belajar ordo solotis, salvation, ordo salvation, saudara nggak pernah dijelaskan ini. Ditetapkan, dipilih, terus sampai dimuliakan gitu ya. Tujuannya semua kemana? Kita nggak pernah dikasih tahu, saudara. Padahal ayatnya ada, ayat 29. Tujuannya apa? Perhatikan. Untuk menjadi apa, saudara? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi sulung
di antara banyak saudara. Jumat kemarin saya jelaskan apa arti first fruits of kebangkitan, resurrection. Sebanyak di Alkitab kata-kata yang mungkin istilah-istilah yang sangat penting, tetapi nggak banyak orang menjelaskan itu, dan jemaat juga nggak tahu. Padahal itu pentingnya luar biasa. Dikatakan di sini untuk menjadi segambar serupa dengan gambaran anaknya. Jadi tujuan Allah menetapkan ini dipilih terus kemudian dipanggil untuk apa, saudara? Menjadi serupa anaknya dan gambaran anaknya itu loh, serupa segambar dengan anaknya. Terus saya tanya, rupa saya rupa siapa sekarang? Rupane papamu, rupane mamamu, kan gitu kan? Rupa saya waktu lahir apa? Ya nggak mungkin kayak tetanggamu toh. Ya kayak mama dan papamu. Jadi rupa saya kayak apa? Ya kayak mama papa saya. Karena saya dilahirkan di dalam kematian Kristus dan dibangkit dalam kebangkitan Kristus, rupa saya rohani serupa siapa? Nah, tapi selama kita belajar Odo Salvation, saudara nggak pernah diajar ini. Dan waktu Profesor Samuel mengajar itu ditanya, pernah nggak kamu dengar tentang Odo Salvation tujuan kemana? Kita bingung semua. Iya, kemana ya? Oh ya, untuk memuliakan Tuhan. Enggak, dia ngomong gitu. Coba baca lagi. Sampai nggak ada satu kelas pun yang bisa tahu. Itu di kelas seminari reform loh. Kalau Pentakosta masih mending ya. Ini di reform. Baca. Coba baca ayat 29, baca lagi, ulangi, baca lagi. Baru dia ngomong, tujuannya untuk apa? Baru kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara, baru kita tahu, oh jadi seluruh itu untuk apa? Semua dicetak serupa dengan kematian, penderitaan, dan kebangkitan Kristus. Menjadi apa? Milik kita. Saudara, menjadi milik kita itu apa, saudara? Bukan cuma kebangkitan kuasanya, kematian Kristus. Dan banyak orang lupa ini. Apa artinya memiliki kematian dan penderitaan Kristus? Jadi dalam setiap penderitaan dan kematian kamu akan menjadi seperti Kristus, mampu melewati segala penderitaan dan kesusahan, kesulitan apapun, karena Kristus yang nyawanya menjadi nyawamu, mukanya menjadi mukamu, darahnya menjadi darahmu, dagingnya menjadi dagingmu. Jadi kekuatan yang menyertai kita bukan kekuatan dunia ini, saudara. Yang menyertai kita apa? Kekuatan yang dikatakan segala kuasa sudah Bapa berikan padaku, yang di langit, di bawah langit, dan di bawah bumi semuanya, yang terlihat, yang terlihat semua diserahkan padaku. Jadi saya tanya sekarang, yang menyertai kita itu siapa? Kalau saya ada perkara gitu kan, ada permasalahan gitu, saya bawa Presiden Jokowi, ya kan? Semua orang langsung ngomong, wah presiden, ya udahlah, gak berani semua kan? Kenapa? Ngomong presiden. Yang kamu bawa mamamu ya masih bisa bantah-bantah. Begitu presiden dibawa. Nah sekarang yang menyertai kamu siapa? Aku menyertai kamu, Immanuel. Saya tanya, siapa yang paling takut kalau Yesus menyertai kita? Saudara, ada satu kejadian yang sangat penuh dengan hikmat sebenarnya. Petrus waktu menarik Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan, nyala iblis. Saya tanya saudara, apanya iblis yang dalam diri Petrus yang Tuhan Yesus sebut iblis? Apa yang ditolak oleh iblis? Nah di situ saudara, waktu dalam perenungan Jumat Agung dan semuanya saudara, iblis paling takut dan tidak akan bisa meniru langkah Kristus di dalam Via Dolorosa. Mujizat bisa ditiru iblis. Orang buta melihat bisa iblis lakukan. Bahkan akhir zaman orang mati bangkit bisa bangkit, saudara. Tapi orang mati bagi dosa orang lain nggak bisa. Iblis tidak akan bisa memberi engkau pengampunan 7 kali 70 kali 7 kali.
iblis tidak akan bisa memberi engkau hati penuh kasih seperti hati Bapa yang dicurahkan dalam seluruh kehidupan dan di dalam salib itu. Jadi iblis bisa menirukan Yesus sebagai raja. Dia bisa tiru semua. Nabi-nabi bisa ditiru. Bahkan waktu mencoba Tuhan Yesus, iblis jadi nabi. Dia pakai Alkitab untuk hantam Tuhan Yesus. Hebat nggak? Lu Alkitab itu ya Tuhan Yesus, kok pakai Alkitab hantam Tuhan Yesus? Jeruk kok makan jeruk gitu kan? Nah, waktu iblis menghantam itu, Tuhan Yesus tahu betul bagaimana membalikkan semua. Dia memakai firman yang benar, yang digenapi oleh dia. Jadi waktu iblis melihat semua anak-anak Tuhan ini melangkah bersama dengan Kristus dalam penderitaan semuanya, maka iblis paling gemetar lihat anak-anak Tuhan seperti ini. Tapi kalau kamu pamerkan, saya bisa melakukan mujizat, iblis paling senang dengan mereka. Kenapa saudara? Bolo saya, konco saya. Tapi kalau kita mengatakan, aku akan memikul salib bersama dengan Kristus, maksudnya salibku, aku akan menderita, aku akan menyangkali diri. Nah, di situ iblis gemetar. Bukan gemetar karena kita, kenapa? Karena Kristus menguasai kita. Karena Kristus hadir dengan kuasanya menjaga kita. Dan tubuh kemuliaan akan Tuhan janjikan kepada kita. Ya, kita lihat sekarang, kita lihat. Ya, saudara, kemuliaan dalam ciptaan baru ada 4, ya, ada 4. Yang pertama apa? Saudara yang diberikan tubuh yang baru. Yang kedua, tubuh kemuliaan seperti Kristus. Jadi bukan tubuhnya Kristus, tapi tubuhnya Kristus menguasai dan memenuhi tubuh kita. Jadi tubuh saya bukan tubuh Kristus, tapi tubuh saya serupa dengan tubuh Kristus. Jadi identitas saya masih ada, cuman seluruh identitas itu berorientasi, berpusat, berorbit semua kepada Kristus. Bisa ngerti maksudnya? Ya, yang kedua, tubuh saya akan menjadi seperti tubuh Yesus yang bisa makan seperti Tuhan Yesus waktu makan setelah kebangkitan. Betul kan? Makannya Tuhan Yesus tidak seperti kita bisa lapar dan bisa kenyang. Bagaimana? Nanti kita di surga bersama-sama. Nanti makan di surga kayak apa? Karena saya belum pernah ke surga, belum pernah mati kan? Jadi saya nggak bisa jelasin. Nah, yang kita tahu Tuhan Yesus waktu makan, ya bisa makan dia gitu ya. Apakah waktu Tuhan Yesus makan saking putihnya, saking sucinya, makanannya kelihatan di tenggorokannya gitu? Karena bersih gitu? Enggak. Manusia normal, tubuhnya normal, betul-betul tubuh. Jadi di surga nanti kita bisa makan. Kemungkinan besar bisa, saudara. Makan apa? Nggak tahu. Makan firman Tuhan. Karena bumi dan langit yang baru, ciptaan yang baru. Ya. Dan bagaimana Yesus makan, berarti kita bisa melakukan seperti tubuh Kristus yang bisa makan, bisa melakukan semuanya. Dan yang terakhir, saudara, tubuh yang terakhir ini adalah tubuh yang sangat berbeda. Karena tidak ada benih kematian, tidak ada satupun perbudakan dosa di sana, dan semua dengan terang benderang dinyatakan. Ya, jadi tubuh yang baru, tubuh di dalam tubuh Kristus, bukan tubuh kita menjadi tubuhnya Kristus diganti, bukan, tapi tubuh kita semua menjadi serupa Kristus, pikiran kita menjadi pikiran Kristus, hati kita semua sama, menginginkan apa yang diinginkan oleh Kristus, bertindak seperti Tuhan Yesus lakukan. Dan itulah kuasa ketaatannya akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Dan yang ketiga, saudara, tubuhnya juga sama, akan bisa makan dan bisa melakukan kegiatan yang sama. Dan yang terakhir, tubuh yang bersama dengan Kristus itu, saudara, tidak mengalami kematian, tidak mengalami duka cita, tidak mengalami perpisahan, dan selama-lamanya kita bersama. Jadi di situ ada yang disebut sebagai environment atau lingkungan surgawi. Nah, itu yang selanjutnya kita lihat, ya. Standar hidup baru. Perhatikan, saudara. Yang pertama, ya. Perhatikan yang pertama. Saudara akan diberikan pola hidup yang baru yang dimulai dari waktu kita mengenal Tuhan di bumi seperti di surga. Itu Bapa kami. Jadi artinya apa? Pola hidup kita seperti Kristus, segambar serupa Kristus. Karena sudah dipilih, dipanggil gitu kan, kita udah percaya, maka seluruh orientasi kita adalah berpola hidup, berpikir, mengendaki seperti Tuhan. Walaupun kita tahu ada perjuangan dengan manusia yang masih daging ini, ya masih daging. Tuhan janjikan kemenangan dan tidak pernah ada kekalahan.
Nah, yang kedua, saudara akan memiliki the new family. Siapa new family? Nah, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Guru, itu lihat itu, mamamu datang. Itu saudaramu datang, itu datang semua. Nah, biasanya orang timur, kalau ada orang tua, ditinggal menghormati orang tua gitu kan. Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang mengejutkan kita. Siapakah mamaku? Dan siapakah papaku? Dan siapakah saudaraku? Loh, kamu lupa tak? Kan ada di akte kelahiran. Di kakak kan ada. Kalau kita ngomong sehari-hari kan, oh, Tuhan Yesus lupa nggak? Oh, dia ingat itu mamanya, fisik ya. Tapi dia sedang membicarakan apa? The new family. The spiritual heavenly family. Jadi dia melihat semua murid-muridnya itu menjadi keluarga surgawi. Dan semangat itu ada dalam para rasul, Petrus, Paulus, semuanya. Sampai mereka bisa menerima dan memberikan segala-galanya, dan mereka diikat dalam satu kesatuan keluarga surgawi. Itu Kisah pasal 2. Dan banyak orang pikir, wah Kisah pasal 2 itu untuk misi. Saudara, salah besar, saudara. Banyak buku-buku misi yang tersesatkan dengan apa? Melihat Kisah 2-4 itu adalah ayat-ayat misi. Bukan, itu ayat-ayat the new family. Keluarga surgawi, keluarga Allah, keluarga Kristus. Dan bagaimana mereka bisa saling memaafkan, saling membagikan dalam kelemahan. Orang yang begitu kaya, lihat kondisi yang ada, begitu menderita jemaat, dia jual rumahnya untuk apa? Untuk memberi makan untuk jemaatnya. Dan itu kondisi yang luar biasa sekali, saudara. Dan kalau kita sudah dalam kondisi tanah perjanjian, nggak akan seperti itu. Tapi ini kondisi penderitaan, penyiksaan. Nah, orang-orang disadarkan itu melihat saudaranya, saudara, betul-betul saudara dalam Kristus. Dan waktu Paulus mengatakan pada Onesimus dan Filemon, masih ingat? Dia menjamin itu kamu dan saya, Filemon, kamu dan saya, Onesimus, kamu dan saya, saudara dalam Kristus, keluarga Kristus. Jangan membedakan. Wah, saudara, kalau kita mengenal ini yang dibawa oleh Timothy Keller dalam gerejanya, yang New Haven yang di New York itu yang berhasil dengan luar biasa. Dan dia menerima semua orang dengan satu syarat. Asal kamu terima dalam Kristus, kamu menjadi keluarga kami bersama-sama. Dan dia kemudian menuliskan buku Center Church. Pengalaman selama 40 tahun menggembalakan imigran-imigran yang ada di Amerika. Sesudah banyak orang mengatakan, wah Inggris, London sekarang banyak orang-orang yang ijo-ijonya. Wah di sini, jangan lupa saudara, Allah membawa mereka untuk diberitakan Injil. Kamu nggak susah-susah lagi kemana-mana. Tuhan datangi, dan sekarang ada 16 juta orang lagi mau datang ke Eropa, ke Australia dan semuanya dalam perjalanan. Dan Tuhan serahkan, kenapa? Karena kerusakan dalam pemerintahan mereka dan bom ngebom dan hancur-hancuran, dan penduduknya kasihan mereka pergi, dan banyak mati di jalan, di padang belantara, mati semua saudara. Dan itu jumlahnya bukan 1-2 juta orang, puluhan juta orang, dan ada di pengungsi-pengungsi. Angelina Jolie sampai datang teteskan air mata, nggak tahan. Kenapa? Nyawa manusia nggak ada harganya saudara. Peperangan saudara itu membuat penderitaan yang luar biasa, ya. Oke, standar hidup keluarga yang baru. Yang ketiga, saudara diberikan lingkungan yang baru. Lingkungan apa? Tidak berkuasanya dosa. Jadi, saudara, kesempurnaan nanti ada di sana. Tapi di bawah yang masih hidup tinggal sekarang ini, saudara akan belajar menerima tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, dan jangan pernah menyimpan apapun kecuali kasih Tuhan, kesabaran Tuhan di situ dalam hatimu. Jadi waktu saya melayani, saudara jangan pernah sekali-sekali berpraduga sesuatu yang membawa dosa dalam hatimu. Kita keluarga Allah. Kita diikat dengan satu persatuan kasih Allah, kesabaran Allah, pengampunan Allah. Saudara, anugerah Allah yang begitu besar itu. Berarti waktu kita melakukan semuanya, kita mendahulukan hati Kristus. Kita sudah satu keluarga, diikat dan tidak ada kuasa dosa. Dendam, kusumat, gak ada lagi. Kenapa? Karena kamu saudara. Nah, di luar saudara itu kita nggak bisa terima, karena kita kekudusan. Maksudnya begini, saudara, hanya yang sesama darah Yesus yang dimeteraikan dalam jiwa kita
baru bisa punya keluarga gini. Yang belum, nggak bisa. Jadi saya pernah, ada orang tanya saya, Pak, baru dengar ajaran Bapak yang aneh, katanya, nyeleneh. Jangan mendoakan orang yang tidak diampuni Tuhan. Terus ada orang tanya, loh siapa yang nggak diampuni Pak? Iya, kita nggak tahu. Loh, berarti doanya gimana? Ya berdoa yang Tuhan mau dalam keadilannya. Jadi Fir'aun itu nggak pernah didoain oleh Musa loh, supaya bertobat, nggak ada loh. Saudara jangan doain orang nggak bisa bertobat yang Tuhan nggak tobatkan. Iya Pak, kalau Musa mungkin lihat jelas Pak kan ada firman Tuhan. Kita gimana gitu? Saudara, kita diberi kemampuan yaitu lingkungan kekudusan. Paulus bisa mengatakan, Alexander tukang tembaga, jangan pernah kamu bergaul dengan dia, biar iblis yang menghancurkan dia. Artinya apa saudara? Jadi gereja punya kekuatan untuk apa? Membuang, mengeksekusi orang-orang yang bukan lingkungan kita. Ini nggak bisa masuk dalam lingkungan kita, kekudusannya nggak bisa. Nah, saudara, di situ, saudara, itu disiplin gereja. Jadi kemuliaan apa? Kemuliaan kita akan dilindungi dari segala benih-benih dosa yang bisa merusak jiwa dan seluruh manusia baru kita. Nah, saudara, dilindungi di situ. Jadi sampai disterilisasi gitu ya. Nah, yang terakhir apa? Pemujaan tanpa jeda dan terus-menerus. Dan ini yang terakhir. Jadi saudara, segala sesuatu kita akan memuji Tuhan, segala sesuatu kita akan mengenal Tuhan dan semuanya. Saya ingin tanya saudara, Pak, bagaimana mengenal Tuhan kita terus memuji? Enggak bosan Pak kita Pak di surga itu? Oh, kita nggak beristirahat, bosan Pak. Nah, roh itu artinya tidak ada penghentian. Rest in peace itu berhenti dalam kedamaian, gitu kan? Jadi waktu di dalam kedamaian saudara, tidak ada waktu lagi dan tidak mungkin berhenti lagi karena nggak ada waktu kan, kekal. Jadi dalam kekalan saudara nggak bisa, aduh capek saya, nggak bisa saudara. Saudara nggak pernah akan mengalami kecapean. Di dalam kekekalan tidak ada kecapean, tidak ada kebosanan. Yang ada apa? Satu sukacita yang luar biasa, seperti air yang mengalir tiada habis-habisnya. Jadi waktu kita mengenal Kristus di dalam wujud kemuliaannya nanti di surga saudara, kita akan memuji-muji dia bagaimana? Nggak habis-habisnya. Kenapa? Pengetahuannya itu infinite. Itu membuat kita kagum. Terus sampai kapan? Selama-lamanya, karena infinite. Seperti Stephen Hawking melihat melalui teori-teori dia, Tuhan itu mana sih? Ini yang sisi negatif. Wah, Tuhan nggak ada. Coba saya lihat. Sampai tembus-tembus semua, dan dia bikin teori macam-macam, banyak teorinya tentang bagaimana alam semua diciptakan dan tercipta gitu kan. Dia tidak percaya Tuhan. Terus dia buktikan sampai mau mati. Dia mengatakan, saya ragu-ragu dengan diri saya sendiri. Dan pada titik terakhir, manusia-manusia penuh dengan kepintaran melihat alam semesta yang tiada batas, yang tanpa batas ini, infinite. Jagat kita itu tanpa batas, saudara. Saudara harus tahu ini, tidak berbatas. Sampai Stephen Hawking mengatakan, pasti ada batasnya. Alkitab mengatakan apa? Kecuali Tuhan yang jadi batasnya. Dan waktu ada satu kejadian khusus, atau dituliskan gitu ya. Dan yang menjadi pertanyaan dari percakapan Hawking dengan seseorang ilmuwan waktu Natal gitu. Dia terheran-heran, kenapa gembala bisa lihat surga? Kan beda alamnya. Loh kok bisa? Saya pakai teleskop, nanti kalau masuk miliaran tahun cahaya, jutaan, triliunan, kapan saya sampai ke sana? Gembala dibuka oleh Tuhan, langsung lihat surga menyanyi. Luar biasa kan? Karena Allah nggak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tuhan mau datang, datang dia. Kamu kesini nggak mungkin. Betul nggak? Manusia mau datang Tuhan, sampai mati pun nggak bisa. Ilmumu seberapa, cetek sekali. Tapi kalau Tuhan datang manusia, datang dia. Jadi kalau Tuhan mau menyelamatkan manusia, bisa nggak bisa? Manusia menyelamatkan diri, datang Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Mustahil. Nah, itu pengetahuan sudah membuktikan semua. Hati nurani Taurat menunjukkan manusia tidak bisa mencari kebenaran, menyelamatkan diri. Dan melalui Kristus, kamu mendapatkan kuasa hidup dari ujung kaki sampai ujung rambut, kemuliaan yang sepenuhnya. Jadi bukan hanya tubuh kita, lingkungan kita, saudara, kita semua di dalam kemuliaan Kristus. Jadi kalau sekarang saya bekerja,
jadi dokter, jadi apapun. Saudara, bawalah kuasa kemuliaan Kristus dalam seluruh hidupmu. Kekudusannya, pengampunannya mempengaruhi semua orang. Dan dikatakan C.S. Lewis, dan waktu semua sudah merasakan dan semua tidak ada bisa percaya dan semua lingkungan begitu bobrok dan menjijikannya dalam dosanya, saudara, dan semua menyerang kita, apa yang harus kita lakukan? C.S. Lewis menuliskan dalam Narnia, Aslan mengorbankan diri, mati. Dan dunia kemudian merasa menang kita, matilah Aslan gitu ya. Dan pada waktu Aslan mati, dan disitulah kebangkitan terjadi. Seluruh dunia akan terus gak akan berhenti melawan kita, tetapi kemuliaan Allah dalam hidup kita yang kita nyatakan di dalam setiap ucapan, tingkah laku kita, dalam segala kelemahan kita, pengampunannya, dan waktu kita tegakkan, kita jalankan, saudara, itu akan menarik semua orang yang sejenis dengan kita, yang ditentukan Tuhan semua, menjadi satu keluarga besar yang kekal dan tempat di surga. Nah ini nggak tahu ada saya tulis nggak di sini. Surah tempat di surga dikatakan 4 persegi dan semua ujung-ujungnya dan ada perhitungannya dan semua bahan-bahannya yang indah tak terbatas, ukurannya begitu luas semuanya. Artinya menunjukkan apa, saudara? Jadi semua yang ada yang diberikan Tuhan pada kita, saudara, Tuhan mengatakan janganlah kamu berpikir begini, Tuhan saya melayani, kemuliaan Tuhan di sini, udah cukup di sini. Bukan, saudara. Kita tidak pernah berpikir bahwa seluruh kemuliaan itu akan menjadi satu kesatuan yang indah di hadapan Tuhan. Jadi waktu saya mengerjakan kemuliaan Tuhan di sini, saya menjadi saksi Tuhan di sini. Begitu kecilnya di lingkungan apa? Aduh, lingkungan pemulung. Saya melayani di sana. Saudara, jangan merasa saudara kecil sendirian. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan dan kuasa kemuliaan tak terbatas. Saya kemarin ketemu dengan pendeta Lukas dari Berea. Mungkin saudara pernah dengar cerita saya. Punya anak dari kecil, nakalnya luar biasa. Wah, pokoknya nakal gitu ya. Dan bukan hanya nakal, mungkin rada-rada kurang pinter gitu ya. Tapi kelas 2 SMA, tiba-tiba waktu dia bertobat, jadi pinter, saudara. Wah, pinter loh. Nah, saya nggak cerita. Akhirnya dia juara 1, terus dibawa ke Singapura di Nanyang University, juara 1 juga, saudara. Orang Indonesia loh. Dan ada yang barusan juara 1 mati kan, katanya dibunuh profesornya karena menemukan teori itu, diambil profesornya. Nah, saudara, dari semua kenapa Tuhan merancang begini, seolah-olah kita nggak tahu apa yang terjadi. Aduh, kenapa begini? Saudara tahu, ujung semua kemuliaan Tuhan. Dan waktu dia dalam kesulitan besar, waktu gereja ditutup di Soekarno-Hatta. Saudara, bagaimana gereja itu bisa berdiri, disumbang dana semua? Dari mana? Dari anaknya, saudara. Jadi nggak kepikir, saudara, kok bisa dunia Tuhan ngatur, nggak kepikir, baru semua terjadi puluhan tahun baru kita tahu. Oh, jadi Tuhan begini, tujuannya ke sini. Iya, setelah jauh, Ayub pun nggak tahu waktu dia mengalami kesakitan. Apa tujuan Tuhan? Nggak tahu dia, saudara. Tapi setelah semua selesai, baru dia tahu. Semua orang harus mengenal Yesus sebagai penebus. Di dalam diri Ayub, kemuliaan Injil dinyatakan. Kepada siapa? 4 temannya. Kalau kamu tidak didoakan oleh Ayub, dosa-dosamu akan dibinasakan semua. Pengampunan melalui anak-anak Tuhan. Jadi saudara, Tuhan memakai orang-orang yang begitu lemah, bukan malaikat, sebagai agen yang membawa pengampunan kasih Tuhan. Siapa? Manusia. Dan itulah kemuliaan Kristus. Dan itu akan memuncak semuanya waktu Yesus datang. Jadi waktu Yesus datang, saudara, seluruh bumi menyala semuanya. Siapa yang menyala? Keluarga-keluarga di dalam Tuhan. Dan saya percaya, saudara, ada satu iman kepercayaan saya. Di masa mendatang, orang sudah tidak lagi memperkarakan kamu dari gereja mana, dari apapun. Nanti cuma satu persyaratan. Ada satu gereja yang abadi, invisible. Dan hanya satu gereja yang berpusat pada Kristus. Dan termasuk nanti, saudara dari manapun, nggak peduli dari apapun. Yang penting saudara bisa kerjakan apa yang dikerjakan. Jadi sekarang banyak orang-orang yang sulit mencari pekerjaan. Kenapa? Karena sulit sekali melihat satu persatu dengan apa yang ada pada dirinya. Nanti suatu hari Tuhan membukakan banyak hal.
pengetahuan-pengetahuan yang baru, dan semua orang bisa mempelajarinya dalam pengetahuan. Tetapi di dalam lingkungan iman Kristen, saudara, hanya satu yang mengikat kita, yang menjadi kita saudara, menjadi kita sempurna, terikat. Nggak tahu bagaimana begitu ketemu orang, hatinya dibuka oleh Tuhan, visinya sama, dan kita merasa langsung, ini saudara saya, ini keluarga saya. Dan kita bersyukur sekali, saudara. Apa itu artinya? Bahwa kemuliaan Kristus dinyatakan dalam hidup kita. Jadi jangan sekali-sekali, saudara, kita memelihara hal-hal yang bisa membuang kemuliaan Tuhan. Tapi kita percaya kemuliaan itu dipelihara oleh Tuhan dengan satu kekuatan yang indah. Kita lihat yang terakhir ya, dari ada di situ, coba dilihat di Korintus sebelumnya. Uh, 2 Korintus pasal yang 12. Nah, ini saudara, kemuliaan Paulus itu apa? Nah, kita belajar ya. Dan kita juga belajar, saya juga jangan sampai kita jatuh dalam kesombongan kemuliaan diri. Pencapaian target-target dan achievement kita itu bahaya sekali, saudara. Apapun, saudara. Coba perhatikan ya. Ayat 1. 2 Korintus pasal 2 ayat 1. Ini penutup aja. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Perhatikan, saudara. Tidak ada faedahnya. Hasil pelayanan, siapa yang melayani, bagaimana dia melayani dengan luar biasa, kerajinnya dia, itu nggak ada faedahnya diceritakan. Karena itu bukan tujuan Tuhan, ya. Namun demikian aku tidak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Nah, ini yang tidak pernah diterima oleh siapapun. Rasul Paulus, aku tahu seorang Kristen, dia sendiri kan 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, dari langit. Ayat yang 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Perhatikan, saudara. Jadi waktu kita pergi ke surga, ada pengetahuan yang luar biasa yang tidak bisa diterima oleh manusia. Dan Paulus terima itu, saudara. Dan Paulus tidak bisa membicarakan, tidak boleh mengatakan itu pada manusia di dunia ini. Dia harus tutup mulut. Apa itu? Tanda tanya. Jadi ada kemuliaan yang luar biasa yang nggak bisa diungkapkan, bahkan dunia tidak bisa menampungnya, termasuk hidup Tuhan Yesus. Ya. Nah, 5, atas orang itu aku tidak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahanku. Banyak hamba Tuhan itu tidak mau ketahuan kelemahannya, tapi Paulus menjelaskan kelemahannya. Berbeda sekali, saudara. Banyak orang nampil dia supaya nggak kelihatan salahnya, gitu kan? Supaya dia perfect, supaya dia hebat gitu. Tapi Paulus tidak pernah menutupi kelemahan-kelemahan dia, dan dia ceritakan semua. Pertengkaran dia dengan Barnabas, pertengkaran dia dengan Petrus, dia jelasin semua sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Ya. 6, sebab sekiranya aku tidak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar padaku. Jadi orang lain pun tidak boleh mengunggulkan, menyombongkan apa yang Paulus lakukan, tidak boleh jemaat, kecuali nama Yesus. Saudara, ini kemurnian pelayanan yang jarang sekali kita lihat. Begitu indah gitu ya. Dan ayat yang ke-9, dan Paulus tubuhnya mengalami satu sakit penyakit yang luar biasa. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan ayat 10, saudara. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
Dan itulah kemuliaan Kristus. Dicaci maki tidak pernah membalas caci maki, dihina tidak pernah membalas dihina. Dia seperti anak domba yang keluh, berjalan dan akhirnya dibunuh, dibantai. Dan jalan itu jalan Via Dolorosa, jalan kebangkitan, jalan yang tidak pernah dimengerti, diingini oleh siapapun, kecuali anak-anak Tuhan yang menerima kemuliaan Kristus. Jadi kalau saudara menginginkan itu, betul-betul merindukan itu, saudara, itu tandanya bahwa engkau sudah mendapatkan hidup yang baru, kemuliaan Kristus, dan dijamin selama-lamanya, tidak akan pernah dihapuskan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu pada siang hari ini. Biarlah janji-janji Tuhan, kemenangan di dalam setiap perjalanan hidup kami, bukan untuk menjadikan kami membanggakan, menyaksikan siapakah diri kami, tapi sungguh karena Engkau Tuhan. Di luar nama-Mu, di luar hadirat-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkaulah pokok anggur yang benar, dan kami hanya carang-carangnya. Dan kami percaya bahwa setiap kali kami teringat segala kelemahan-kelemahan kami, kegagalan kami sungguh kecewa atas masa lalu kami, atau mungkin masa depan kami. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau bertahta bukan hanya di atas keberhasilan kami, tetapi juga di dalam kegagalan kami. Dan disitulah kuasa Tuhan sempurna, membawa kami menyangkali diri rendah hati, dan memikul salib kami, berjalan bersama dengan Engkau. Dan disitulah kemenangan di dalam hidup kami akan terjadi. Tuhan, kami bersyukur hari ini, biarlah firman Tuhan akan terus berkarya, dan roh Tuhan akan menuntun kami, mematangkannya, dan membuat kami berjalan seturut dengan hati-Mu Tuhan, menjadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada, dan menjadikan kami sungguh-sungguh laskar-laskar Kristus yang tiada pernah takut dengan segala kondisi yang ada, dan hanya nama-Mu Tuhan yang kami takuti, kami hormati, kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa kami dalam seluruh hati dan jiwa kami yang hanya terarah, berpusat dalam satu nama, Yesus, Anak Tunggal Allah, Anak Manusia, Juru Selamat yang kekal, Allah yang Maha Hidup. Kami persembahkan doa ini. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan.